Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Sky. Untuk edisi hari ini, di edisi hari Minggu, seperti biasanya Minggu adalah saatnya Mbak Pita unboxing, first impression review beberapa barang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan. Nah, sebelum kalian lihat reviewnya, jangan lupa nih buatnya kalian semuanya yang baru aja gabung di channel YouTube Pita Sky untuk klik subscribe, dan jangan lupa juga klik loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru aku di channel YouTube Pita Sky. Dan jangan lupa juga untuk share seluruh videonya ke seluruh media sosial yang kalian punya. Thank you. Nah, seperti apa kira-kira video kita kali ini, tentang unboxing apa sih? Seperti judulnya, langsung aja kita lihat seperti apa videonya. Yes guys, jadi untuk edisi kali ini Mbak Pita mau review dua produk ya, atau dua barang yang udah Mbak Pita beli di awal-awal bulan, kalau nggak salah di bulan Maret ya, Maret ya, Mbak Pita itu beli dua produk yang menurut Mbak Pita sih lumayan bisa berbagi informasi ke kalian semuanya. Jadi Mbak Pita mau review, ini dia yang pertama, kemudian ini yang kedua ya. Ini kayaknya wadahnya udah nggak ada lagi, kalau yang ini juga sama, ada sih wadahnya, cuman kemarin udah sempat Mbak Pita buang. Jadi guys, Mbak Pita nggak mau review handphonenya, karena ini handphone lamanya Mbak Pita, ini yang Oppo A71 ya. Jadi ini yang biasanya Mbak Pita gunakan misalnya kalau Mbak Pita lagi siaran, atau lagi live streaming lagi buat video untuk YouTube, ataupun juga mungkin Mbak Pita rekam ataupun foto ya. Jadi Oppo A71 ini yang menemani Mbak Pita selama ini. Jadi buatnya kalian yang mungkin nanya, Mbak Pita pakai kamera apa, Mbak Pita handphonenya apa, jadi Oppo A71 yang waktu saat itu tuh lagi booming banget guys ya. Kalau sekarang udah gimana gitu, karena udah banyak keluaran terbaru dari Oppo. Ini nggak di endorse ya guys ya, ingat nggak di endorse. Oke, jadi produk di sini Mbak Pita akan bahas tentang soft case. Jadi soft case ini adalah di bagian atasnya dia ini kayak punya kamera gitu, atau bisa dibilang kayak dia punya apa ya, kamera yang cantik gitu. Jadi di atasnya dia kayak bentuk kaca gitu, tapi ini bentuknya metalik ya, seperti ini. Jadi bagian atasnya di bawah kamera nih kayak gini. Ini ada bahannya adalah yang bisa dibuat untuk kaca seperti ini. Jadi Mbak Pita kalau kemana-mana nih bisa gunain ini. Kemudian bagian bawahnya ini Mbak Pita sebenarnya dia punya banyak pilihan ya, ada warna biru, ada warna apa lagi gitu. Nanti Mbak Pita tulis saja di box deskripsi tentang yang namanya toko yang ada di live shopping yang ada di Shopee. Jadi Mbak Pita kemarin itu sebenarnya nyari-nyari ya, kira-kira ada nggak sih live Shopee ini selain jualan baju, kemudian celana dan lain sebagainya, yang maksudnya kasih showcase HP. Ada sih guys ya, cuman dia untuk tipe HP-nya Mbak Pita tuh dia nggak ada gitu. Jadi bingung juga, terus Mbak Pita cari-cari juga. Jadi Mbak Pita itu pengennya handphonenya itu atau softcase-nya itu dia udah punya airingnya kayak gini guys ya. Jadi gampang banget Mbak Pita mau tempel. Kalau orang kan yang pakai gurita itu yang bisa lengket di kayak di jendela, atau bisa dibilang kayak nempel di kaca gitu. Nah, kalau Mbak Pita tuh pengen yang punya airing kayak gini, karena Mbak Pita nyantolinnya nanti kan lebih gampang. Mau di mana aja juga gampang, yang penting ada cantolannya gitu. Terus juga ini bisa desainer yang gini ya guys ya. Tuh bisa ditaruh kayak gini kan, jadi enak kalau lagi nonton. Belum lagi kalau misalnya Mbak Pita lagi buat video, lagi males, atau misalnya lagi mau nonton YouTube atau lain sebagainya, ini bisa di kayak penyangganya gitu loh guys ya, tuh kayak gitu biar gak jatuh. Jadi kalau misalnya ketiduran kayak gini, dia nempel kayak gini, jadinya nggak jatuh gitu. Aduh, gede banget ya. Jadi kayak cincin gitu loh guys ya, cincin kegedean. Oke, back to the topic. Jadi ini Mbak Pita pesan dari Cina, bayangin aja guys, dari Cina. Dan ini sebelum yang namanya COVID-19. Jadi Mbak Pita ngerasa aman banget ya. Jadi sebelumnya Mbak Pita ini pesan sekitar 2 mingguan baru nyampe ke Indonesia, terutama ke rumahnya Mbak Pita. Dan itu pun Mbak Pita itu udah kayak pesen, kemudian juga Mbak Pita kayak inbox ya. Mbak Pita inbox dulu nih, DM nih yang nama penjualnya gitu tokonya. Terus dia kirim semua yang dibalas itu replaynya dia atau balasannya dia itu gunain bahasa Inggris semua guys. Wow, gua harus translate loh guys ya. Jadi udah ditranslate semuanya, baru oh gini ceritanya. Jadi udahlah gitu ya, aku udah transfer, harganya juga nggak terlalu mahal lah. Karena waktu itu di saat itu kalau nggak salah, kalau pengiriman dari luar negeri itu dia kalau kita belanja 20.000 udah dapat potongan gitu guys ya. Aku lupa juga harganya berapa, nanti aku tulis aja di box deskripsi. Ini kalau nggak salah hanya 52.000 termasuk ongkos kirimnya. Keren nggak gua gitu guys ya. Jadi udah akhirnya kita dapatlah yang ini. Nah, ini nih kerennya adalah dia ini warnanya keren banget tuh guys ya. Terus juga aku ngerasa aku makainya ini kayak ngerasa nggak punya softcase gitu. Jadi dia menyatu antara yang namanya handphone dengan case-nya gitu. Jadi kalau dibuka kayak gini guys ya. Aduh, kayaknya aku males bukanya, sayang aku rusak. Jadi dia seperti ini tuh, tipis banget teman-teman tuh. Dan juga ini bisa dibilang kayak, mudah-mudahan ya nggak pecah ya, karena aku alhamdulillah sampai sekarang ini HP-nya nggak jatuh, dan jangan sampai jatuh karena itu sangat fatal banget terutama buat aku.
Jadi dia seperti ini dan ini enak banget. Jadi aku kayak tipis banget, kayak nggak pegang softcase gitu, kayak nggak punya softcase. Jadi kayak pegang handphonenya doang. Kalau handphone aku yang softcase aku yang lama yang udah rusak itu ya guys ya, udah robek-robek gitu, itu semuanya itu kayak yang kalau misalnya dia terlalu panas dia jadi berubah jadi warnanya hitam. Belum lagi itu yang kayak bentuk-bentuk bener-bener plastik gitu loh guys ya. Jadi kayaknya ini, dan dia lebih kayak gemuk gitu. Jadi kalau aku bawa apa-apa gitu memang bener-bener ngerasa gemuk. Tiba-tiba pas aku lepas dari handphonenya aku, softcase aku yang lama itu, kayak ngerasa wow kok tipis banget handphonenya aku gitu ya. Karena apa ya, selama ini aku pas udah beli langsung aku pasang, terus aku ngerasa kayak tebal banget gitu ya. Nah tapi memang sih yang lama itu aku dapatnya yang Hello Kitty kalau nggak salah, terus juga dia punya airingnya juga seperti itu. Jadi memang aku memang cari yang airing ya guys ya, bukan yang gurita gitu yang bisa ditempel di kaca, enggak, aku pengen yang kayak gini aja yang lebih nyaman aja di tangan aku. Dan tuh nyaman banget nih teman-teman, jadi enak ya. Nanti untuk apa ya namanya, alamatnya aku kasih aja di box deskripsi ya, dicek aja langsung ke sana. Kamu nggak akan nyesel untuk beli di sana. Tapi itu tergantung juga mungkin ya, tergantung dengan bahannya. Kamu bisa baca bahannya di box deskripsi, sama yang namanya testimoninya di Shopee itu bisa kalian baca. Itu bisa jadi salah satu juga, bisa dibilang apa, acuan kamu biar kamu nggak dibohongin. Kemudian juga staff sellernya gitu. Ini produk yang pertama ya guys ya. Jadi ini dia softcase yang menurut aku keren banget, aku nyaman banget pakainya, nggak terasa tebal di handphone aku, terasa tipis, dan ini kayak elegan banget, terutama untuknya cewek yang bisa dibilang kayak tomboy tapi masih punya jiwa femininnya. Jadi ini bisa cocok banget. Dan untuk cowok juga sebenarnya cocok aja guys ya. Ini bisa dihilangin aja nanti. Yang penting ini fungsinya inilah guys ya, fungsinya ini bisa digunakan untuk kaca. Jadi kalau misalnya ada cewek lewat nih, untuk cowok ya kan lumayan kan, kayak gini gaya-gaya padahal lagi ngaca gitu. Terus cewek juga mungkin kalau yang gebetannya lewat terus kayak gimana pura-pura ngaca gitu kan juga ya, bisa lah seperti itu. Jadi ini yang pertama, produknya harganya murah meriah hanya 52.000, udah ongkos kirimnya. Oke guys, selain dari softcase yang aku beli, jadi di tahun ini bisa dibilang ya, aku nggak ganti handphone, tapi aku ganti peralatan perlengkapannya. Jadi kalau tadi aku beli softcase-nya yang menurut penampilan aku udah rusak banget, hancur banget, sampai bayangin aja ya, aku kan kalau yang handphone sekarang ini kan dia kalau mau masukin kartu dia punya jarumnya gitu. Jarumnya tuh sempat hilang, aku nggak tahu hilang di mana guys ya, karena itu tuh udah robek-robek banget ya Allah, udah kayak nggak layak lagi dipakai. Bukannya karena apa guys ya, aku tuh mau cari yang maksud aku tuh yang kayak beda gitu ya, terus yang nyaman aku pakainya. Nah aku kalau beli di toko yang secara langsung itu nggak ada teman-teman, apalagi untuk Oppo A71 tuh udah kayak langka banget di tahun ini gitu. Oke, kembali kita ke produk yang kedua. Aku mau liatin ke kalian semua. Aku punya headset baru. Jadi headsetku yang lama yang memang bawaan ya kayak bawaan dari Oppo itu udah rusak banget guys ya. Jadi dia udah putus. Jadi suaranya tuh tinggal sebelah gitu. Jadi punyanya cuman sebelah kanan atau sebelah kirinya udah gitu aja. Jadi kalau dengar suara orang tuh apa yang sebelah kanan bisa dengar suara orang, sebelahnya lagi kita bisa dengar suara handphone gitu loh guys ya. Saking udah lama banget sih sebenarnya handphone A71, pas dia baru keluar atau launching gitu ya, aku nggak tahu, aku lupa tahun berapa itu, aku langsung beli Oppo A71, langsung suka gitu guys ya, terutama dengan yang namanya kameranya. So guys, di sini Mbak Pita beli yang namanya headset Hello Kitty. Wow, gue banget ya, mirip sama jilbabnya tuh, warnanya tuh warna pink-pink ini, dan harganya hanya Rp25.000. Kenapa aku tertarik beli headset ini? Ternyata headset ini nih dia punya tiga cadangan ininya guys ya. Jadi dia ada kayak lepasan kayak gini tuh, ada karetnya gitu untuk di bagian telinganya. Dia punya 3 cadangannya, yang kalau misalnya karetnya ini rusak kita bisa pakai cadangan yang kedua, yang ketiga. Jadi dia punya 3, ada 4 ya termasuk yang ini. Kenapa aku suka yang ini ya? Dan ini 25.000 lebih ya, bisa dibilang kayak 35 atau 40 ribuan itu bisa dibilang menurut Mbak Pita sih oke ya, keren juga seperti itu. So Mbak Pita berpikir, aduh kayaknya lebih bagus yang Oppo yang asli gitu ya, daripada kita harus beli headsetnya seperti ini. Dan ternyata guys ya, aku suka banget. Kenapa aku review ini? Ternyata headset yang seperti ini nyaman banget di telinga. Jadi pas dia masuk banget tuh, jadi dia benar-benar nyantol gitu, mantep. Gak yang namanya keluar gini, gak keluar gitu. Terus juga suara yang kita dengarkan juga lebih nyaman gitu guys ya. Jadi dia menyaring semua suara-suara yang dari luar untuk ke dalam. Jadi kalau misalnya kita tuh, terutama aku pernah yang namanya jadi penyiar radio. Jadi kalau penyiar radio itu dia punya headset besar gitu, dan suaranya itu dia lumayan kenceng guys ya. Kenapa harus dia lumayan kenceng? Dia biar bisa denger
suaranya mereka di radio. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh headsetnya gede-gede banget. Terus juga kalau untuk yang di luar negeri dia punya headset yang kayak gini. Kenapa dia harus kayak gini? Karena memang headset yang seperti ini tuh menyaring seluruh udara di luar masuk ke dalam telinganya kita, biar kita bisa mendengarkan jelas suara kita seperti apa di radio. Karena pernah ada beberapa siaran, beberapa siswa, dulu kan kalau aku di radio, aku juga punya siswanya karena komunitas. Jadi ada beberapa siswa ataupun penyiar yang dia nggak pakai headset. Jadi dia itu kayak nggak pakai headset, sedangkan di dalam studio kita nggak boleh puterin ataupun nyalain yang namanya radionya kita. Jadi kalau kita mau monitor, orang di belakang yang harus monitornya kita, di ruang produksi yang memonitor kita. Jadi hanya mereka yang bisa dengar. Nah di saat itu ternyata di ruang produksi itu nggak ada suara ya guys ya, nggak ada orangnya. Jadi waktu itu dia cuma sendirian dan ternyata suaranya dia itu nggak masuk guys. Jadi lagu sama suaranya kayak lagunya dikecilin, backsoundnya kecil tapi suaranya nggak masuk. Karena kenapa? Dia tidak memonitor suaranya sendiri di radio itu. Jadi hati-hati ya, jangan salah announcer gitu ya, itu penyiar nggak gampang cuma duduk pasang headset, enggak, dia juga punya kerjaan yang lain, itu kayak misalnya memonitor suaranya dia seperti apa gitu teman-teman. Jadi balik lagi ke yang namanya headset seperti ini kita bisa gunakan, jadi nyaman banget seperti ini. Nah setelah Mbak Pita coba yang ini kan warnanya pink. Mbak Pita sih pengennya waktu itu warnanya hijau yang Cherokee, karena Mbak Pita memang I love it green ya, I love it color green. Jadi Mbak Pita suka banget yang warnanya hijau. Dan ini panjangnya lumayan panjang juga nih guys ya. Ini kayaknya semeter, iya bener ya, semeteran ya, kayaknya semeteran gitu panjangnya. Kemudian Mbak Pita tuh mikir, ini takutnya nanti pas dimasukin ke sini ya guys ya, takutnya masukin handphone Mbak Pita tuh kayak nggak masuk kayak gitu, jadi kayak gini. Ternyata setelah Mbak Pita tekan lagi tuh, ternyata dia bisa masuk loh guys ya, jadi lebih kayak fleksibel gitu, dia bisa masuk beneran. Kan ada beberapa headset yang Mbak Pita tuh udah pernah berapa kali beli headset, itu nggak masuk ke dalam sini ya guys ya, jadi agak sulit banget kalau misalnya kita mau denger tiba-tiba baru gerak dikit udah goyang, udah lepas kayak gitu. Jadi sangat apa ya, kayak yang aduh gue belinya 25.000, 35.000, 45.000 itu memang kecil sih guys, tapi kalau udah dalam 1 bulan kalian beli 4 kali udah 100.000, 5 kali kayak nggak awet gitu ya. Jadi enak kalau misalnya dicolokin gini, terus juga panjangnya kayak gini. Terus Mbak Pita tuh bilang gini ya, terus mikir ini untuk apa sih gitu ya, terus kenapa sih harus ada ini, biasanya kan kita cuman ada ini aja ya guys ya tuh. Kemudian juga kalau biasanya dia ada kayak speakernya gitu, jadi kalau gini terus kita ngomong ada speakernya gitu ya, diginiin ya. Itu kalau yang asli ya guys ya, kalau yang ini kan nggak asli, bisa dibilang kayak kita belian dari luar pabrik gitu ya. Jadi ini ternyata enak banget pas aku gunain kayak gini guys ya, ditutupin kayak gini. Dan ini nih bisa ngatur kita mau panjang atau pendeknya. Jadi ini ternyata pengatur panjang dan pendeknya. Aku tuh sempat mau buang, ini apa ini, ada kayak aksesoris nggak ada gunanya gitu. But you know, ternyata dia ini punya apa ya, fungsi yang untuk yang namanya mengatur. Misalnya kita mau dengernya kayak gini nih, gini ya. Terus aku panjangin aja gini, terus kayak gini, terus dipakai kayak gini. Tuh dia tuh nyaman banget teman-teman. Jadi dia itu kayak apa ya, tidak membuat rusak ataupun gampang rusak ya talinya kita. Terus juga kalau misalnya kita lagi tertarik terus kayak gini tuh kan dia lebih nyaman lagi. Jadi aku tuh suka banget sama yang ini, aku rekomendasiin aja deh buatnya kalian semuanya ya. Ini aku beli di teman aku kok guys ya. Jadi seperti ini, jadi enak banget kalau misalnya kalian beli produk-produk yang seperti ini. Cuma satunya ya, ini lepas kemarin nggak sengaja ketindihan pas lagi tidur. Ini seharusnya ada juga kayak gini tuh. Jadi buatnya kamu cewek-cewek yang pengen kayak kelihatan cool, juga bisa pilih warna sesuai tergantung kalian mau pilih seperti apa. Tapi aku saranin juga cocok kok gunain yang seperti ini. Cuman aku belum pernah nyobain untuk misalnya nelpon. Kalau nelpon orang tuh kayak gimana, kalau video call tuh kayak gimana, aku belum pernah coba itu ya guys ya. Because I want to try for this. Aku belum pernah coba yang ini karena aku memang bingung mau calling sama siapa. Seperti itu. Jadi buatnya kalian semua yang lagi cari headset yang pastinya bagus banget, aku rekomendasikan headset ini ya. Bentuknya seperti ini, aku juga nggak tahu apa namanya, yang jelas aku beli headset ini yang kayak ya di all-shop biasa gitu ya teman-teman. Kemudian juga aku rekomendasikan untuk soft case-nya ini yang bisa dibilang produk luar. Memang produk luar kan biasanya memang lebih tipis-tipis gitu ya guys ya, nggak semuanya, tapi aku tulis aja di box deskripsi aku atau alamat yang namanya tokonya ini, biar kalian bisa cek aja di sana, biar kalian bisa lebih percaya, karena ini aku cuma rekomendasikan aja.
Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan video yang ada channel YouTube Vita Sky. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi nanti di edisi hari Jumat, akan ada informasi dan tips yang pastinya bermanfaat. Kemudian juga untuk edisi hari Minggu Mbak Vita akan unboxing first in person, dan jangan lupa untuk edisi Rabu Mbak Vita akan tutorial makeup kosmetik dan kecantikan. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk jaga kebersihan. Ingatkan kepada teman-teman di sekitar kita untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu yang namanya untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye-bye.